Nahdlatul Ulama itu artinya kebangkitan orang-orang yang berilmu. Kalau ada yang mengaku NU atau teriak-teriak NU, bahkan kalau ada pengurus NU tapi dalam perilakunya tidak mencerminkan orang yang berilmu, itu bukan Nahdlatul Ulama, itu Gudobaul Juhala mungkin ya. Kebenciannya, kemarahannya orang-orang yang bodoh. Makanya Nahdlatul Ulama ini luar biasa, nama yang begitu sakral. Dan Nahdlatul Ulama itu, apa yang telah Nahdlatul Ulama lakukan di Persada Nusantara ini, itu sudah tidak bisa digugat, sudah tidak bisa ditentang oleh mereka yang baru kemarin sore hadir tanpa memberikan efek apa-apa. Nahdlatul Ulama, gerakan dan kebangkitan para ulama sangat terasa sekali, bukan hanya di Indonesia, Pak. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara luar, Pak, yang tidak ada Nahdlatul Ulamanya. Nahdlatul Ulama dalam pengertian gerakan para ulama, kebangkitan para ulama, bukan hanya sebatas organisasi. Jangan sama negara yang ecek-ecek ya. Di Saudi Arabia, Pak, Anda nanti kalau ke Mekah, nah, di pinggiran sebelah utaranya ada Hayul Hijrah, kampung hijrah, perkampungan asli Saudi. Kan kalau di Mekah, di Madinah itu kebanyakan bukan asli Saudi, Pak. Ya, kebanyakan, apalagi kalau musim haji, orang Saudinya itu pada keluar, Pak. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke perkampungan di Mekah, di pinggiran Mekah, Pak, saya punya pengalaman. Saya di Hayul Hijrah itu, Hayul Hijrah itu daerah hijrah ya, tapi saya melihat bukan Hayul Hijrah cocoknya, Hayul Mamat gitu kan. Karena memang kering kerontang, kumuh dan yang lain. Saya agak lama di sana, kita sering sholat, Pak, berjamaah di masjid itu. Ternyata, Pak, imamnya, makmumnya, hampir semuanya itu nggak benar sholatnya, Pak. Ketika dalam praktek sholat saja, antar iftiros, tawaruk itu udah ada, Pak. Gini semua, kakinya itu nggak ada iftiros, nggak ada tawaruk, semua begini. Mau duduk antara dua sujud, mau tahiyat awal, tahiyat akhir, gini semua. Ketika sujud itu saya perhatikan kakinya juga tidak ngelipet ini, hanya lurus gini. Lalu saya tidak buru-buru sungudon ya. Kebetulan ada beberapa kitab di masjid itu. Takut-takut itu ada madhab baru gitu kan. Lalu saya buka-buka. Ternyata dalam kitab yang terdapat di masjid itu pun sama. Ada iftirosnya, ada tawaruknya. Tapi tidak ada gerakan para ulama. Karena di Saudi Arabia, Anda perlu tahu, Saudi Arabia itu yang ilmu-ilmu agama itu sifatnya elitis, Pak. Hanya orang-orang tertentu. Di Menara Gading, Pak, gak ada kiai, gak ada ajengan yang mau turun terjun di lapangan mengajari para santri, mengajari masyarakat kecil bagaimana belajar agama, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Ajengan-ajengan tajuglah yang membuat masyarakat Indonesia benar dalam ibadahnya. Ini catat. Di Saudi Arabia itu, Aden pulang anting ke Saudi Arabia, gak ada kiai, gak ada ustadz, gak ada ajengan anu ngajar murang kali di tajuk-tajuk, Pak. Karena memang tajuknya kita tepati ayat di Saudi mah itu ya. Enggak, maksudnya ilmu agama itu elitis. Nah, di Indonesia dengan adanya Nahdlatul Ulama, saya pernah di Afrika, Pak, di salah satu negara. Nah, di Afrika itu ketika kita main di padang pasir, ayah jalmi turun tina onta, kecepak-kecepaknya otanah, Pak, turun tetongengan. Saya tanya, apa yang barusan dilakukan? Ini adalah kebiasaan orang tua kami. Tayamum jeung sholat mung cek urang apa? Tapi da jiga teu tayamum lain jiga sholat gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang mengajarinya, terputus, Pak, ilmu itu. Tapi di Indonesia dengan adanya gerakan Nahdlatul Ulama, gerakan kebangkitan para ulama yang berani meninggalkan posisinya, yang berani meninggalkan kesempatannya untuk hidup nyaman, hidup mewah, tapi mengambil pilihan untuk mengajari masyarakat di kampung-kampung kecil, Pak, di tajuk-tajuk. Itu mereka itu luar biasa jasanya. Anak-anak kita saja sekarang saya cek, kita bisa sholat itu bukan di IAIN, Pak. Kita bisa wudhu itu bukan di UIN, bukan di STAI,
Al-Farabi. Tapi ditajuk-tajuk Kang Dasep. Kita bisa sholat, kita bisa wudhu itu ditajuk-tajuk. Dulu ketika kita kecil, jadi jasa ajengan tajuk itu luar biasa. Mukhlisuna lahuddin, mukhlisin, ikhlas. Ya. Mukhlisin itu kalau dibaca jadi jar ya, baru mukhlisin. Kalau nggak ada alamat di belakang di sebelumnya, nggak ada adawat untuk kasroh, ya mukhlisun lah. Ragu kan, saya ini paham bahasa Arab. Nah, Nahdlatul Ulama, saya kembali lagi Nahdlatul Ulama, kebangkitan dan gerakan para alim ulama. Nahdlatul Ulama itu Pak, jadi di perkembangan di dunia ini Pak, ada satu kewajiban yang tidak bisa tidak, harus ada, tapi tidak bisa dilakukan oleh semua orang, yang kita sebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu sangat mendesak, tidak bisa tidak, harus ada, tapi tidak bisa dilakukan oleh semua. Itu fardu kifayah. Nah, Nahdlatul Ulama itu mengambil kewajiban fardu kifayah ini. Apa? 3 prinsip dasar di dalam Islam. Ini terdapat dalam surah Al-Imran ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf dan seterusnya. Dalam ayat 104 itu teksnya wal taqu minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf dan seterusnya wa yanhauna 'anil munkar. Nah, 3 tugas dasar ini fardu kifayah Pak ya. Wal taqu minkum, hendaknya ada di antara kalian itu yad'una ilal khair, ayat Islam. Al khair itu dalam mayoritas jumhur ulama tafsir, al khair di sini itu al Islam. Jadi harus ada di sebagian dari antara kalian yang menyeru, yang mengajak kepada Islam, dakwah. Yang namanya dakwah itu mengajak. Nih saya masuk di sini. Jangan sampai Pak kita ngaku Nahdlatul Ulama, tapi gerakan kita jauh daripada gerakan orang berilmu, jauh dari gerakan yang dicontohkan oleh ilmu dan amalnya para ulama. Akhirnya orang lain itu memandang Nahdlatul Ulama itu jelek. Ini kalau kata Imam Asy'arani, mimba bi fathil istihja bisolihin, membuka celah untuk mengolok-olok orang-orang yang soleh. Ulama kita itu bagus, tapi karena perilaku kita yang jelek, akhirnya nama ulama kita juga ikut jelek Pak. Hari ini banyak sekali orang yang tanpa ilmu kemudian memakai pakaian orang-orang soleh, menggunakan bahasa orang-orang soleh, lalu akhirnya masyarakat mengolok-olok orang yang soleh karena biasanya yang seperti itu. Begitu. Contoh kecil, dulu pakaian gamis, imamah, sorban yang di kepala itu pakaian para alim ulama Pak. Tapi sekarang banyak orang yang bukan ulama memakai pakaian itu lalu teriak-teriak seolah-olah dia itu ulama. Akhirnya ulama yang beneran ikut jelek Pak. Ini mimba bifat hil istihja bisolihin. Makanya di dalam kitab Al-Irhab, Syekh Abdullah bin Mahfud Al-Bayah Al-Masyhur bin Muhammad bin Bayah, di sana dikatakan bahwa wa min maqasidis syariah tahsinu suratil Islam. Salah satu di antara tujuan daripada syariat ini menjaga citra Islam tetap baik Pak. Karena non muslim itu tidak mempelajari Al-Quran, mereka tidak membaca hadis Nabi, tapi mereka melihat Islam dari perilaku kita sebagai muslim. Apalagi di Pangandaran, objek wisata dari luar negeri juga banyak, mereka akan melihat Islam itu dari perilaku Anda. Dan Nahdlatul Ulama mempunyai peran yang sangat sentral sebagai organisasi terbesar di dunia juga akhirat. Serius Pak. Nah, mempunyai peran bagaimana menyuguhkan citra yang baik. Salah satunya dalam dakwah. Ini perlu kita luruskan. Ya, sekarang kan lagi rame ada sertifikasi dai ya, sertifikasi. Wah, rame itu namanya sertifikasi. Lah, atuh ari sempak make sertifikat halal mandi di Bareuli gitu kan. Saudara setuju Pak? Ini terlepas dari pro kontra ya. Masalah sertifikasi dai. Padahal MUI juga. Saya juga di MUI, saya komisi fatwa di MUI. Jadi jangan mentang-mentang Pak Ubadnya, saya komisi fatwa. Di MUI itu biasa Pak sertifikasi itu. Jadi bukan hal yang baru itu.
Ya, sertifikasi itu ieu mah ari guru SD, guru matematika kudu sertifikatna. Sertifikasi harus ada ijazahna. Ari anu ceramah agama bebas aja, yang penting dia punya keberanian, apalagi punya modal untuk mengolok-olok pemerintah, langsung dianggap sebagai dai, sebagai ulama. Nah, ini perlu kita luruskan. Yang namanya dakwah itu Anda cek di dalam kamus itu, mengajak. Kalau mengajak itu ya dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa kasih sayang, bukan dengan caci maki. Itu dakwah loh. Ya, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengobati bukan melukai. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu memotivasi bukan memprovokasi. Nih, di Nahdlatul Ulama punya senjata, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. LDNU ini yang bertanggung jawab bagaimana kiai-kiai NU, bagaimana mubalik-mubalik NU, bagaimana kader-kader NU dalam mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah selaras dengan aturan main yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa? Karena Anda membawa citra NU di mata dunia. Kalau ada mubalik NU, Bang Cu, tapi dina ceramah nanti kalah ngabisin kagorengan batur, masa coba bayangkan, apakah disebut ngajak istilah goblok, bajingan? Apakah itu kasih sayang? Apakah itu mengajak? Mengajak itu, hei, hayu kadir. Allah saja mengajari Sayyiduna Muhammad untuk berinteraksi dengan ahlul kitab. Bahasanya apa? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bain. Mari, lain goblok, hus, kan itu enggak. Tapi dirangkul, Pak. Ini dakwah namanya. Sekali lagi, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Apalagi saya titip kepada para mubalik-mubalik di Nahdlatul Ulama dan seluruh warga Nahdlatul Ulama, dakwah itu mengajak bukan mengejek, bukan tradisi dan bukan amaliyah kiai-kiai kita ketika ke dalam ceramah kita mengabsen dan mengeluarkan kata-kata yang bukan kata-kata kasih sayang. Itu bukan Nahdlatul Ulama. Jadi lamun aya mubalik di ceramahna nyarekan batu, presiden goblok, menteri agama sesat, itu bukan Nahdlatul Ulama. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, ursiltu bihanifiyatin samha. Dalam hadis yang lain, innallaha lam yab'atsni mu'annifan aw mu'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Allah mengutusku bukan untuk mencaci maki dan menebar hoak. Mu'annitan itu logat kerennya menebar hoak, ya. Kan sekarang itu harus kontekstual. Mu'annitan, menebar hoak, ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma hoak. Serius, bah, hoak ini luar biasa. Yang menyebabkan Nabiullah Adam alaihi salam terusir dari surga kan gara-gara hoak itu. Jadi korban hoak pertama dalam sejarah peradaban manusia Nabiullah Adam alaihi salam. Kan si iblis itu, Dam, tuh ada buah khuldi.